Baik, kita mulai saja ya. Sekarang sudah jam 14.15. Kita mulai dengan presentasi prawebinar kita. Untuk diketahui, prawebinar ini adalah dalam rangka eh, pengenalan GClub application yang akan di-launch di dalam bulan September ini, dan kemungkinan yang itunya adalah awal Oktober. Apa aja yang ada di dalam GClub application ini akan kita presentasikan. Sebelumnya saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan bagi teman-teman yang beragama Nasrani, kita ucapkan meskipun ini sudah lewat, selamat menjalankan ibadah minggu ya. Terima kasih. Selamat hari Minggu juga. Baik, saya ingin share presentasi kita hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti terlihat ya. Ini kelihatan ya? Kelihatan ya. Kita sebutkan presentasi kita hari ini adalah one stop shopping ya. Ini istilahnya kalau mau one stop shopping kan kita masuknya di mall. Kalau ini bukan mall lah tapi minimarket karena mall dengan selinya besar. Sedangkan yang kita perlukan hanya beberapa produk aja. Produk buy and signal ya. Sekarang saya partisipannya saya mute dulu ya. Oke. Tadi ada yang mengganggu ya suaranya. Jadi ya kita bikin istilahnya minimarket lah, one stop shopping, sehingga apapun produk tanda-tanda jual dan beli dan tanda-tanda lainnya yang diperlukan untuk mengambil keputusan apakah beli atau jual bisa Anda peroleh di aplikasi tersebut. Lalu aplikasinya juga kita sederhanakan menjadi betul-betul aplikasi yang applicable gitu ya, yang terdiri dari Ichimoku Cloud, Popular Indicators. Apa ini Popular Indicators? Nanti akan disampaikan oleh Bollinger Band, oleh Pak Angelo, oleh Pak Angelo. Lalu saya akan menyampaikan sedikit mengenai Bollinger Band dan price action. Nanti semuanya ini ya, karena ini kan hanya pengenalan saja. Nanti di dalam webinar GClub Applications, mungkin kita akan presentasikan lagi masing-masing dari indikator-indikator ini. Kita telah melakukan presentasi atau webinar dari Ichimoku Trading. Lalu kita juga telah berkali-kali melakukan presentasi apa itu Popular Indicators. Yang belum kita lakukan dan banyak yang meminta adalah kita akan memberikan juga di dalam webinar yang akan datang adalah Bollinger Band Trading. Untuk Bollinger Band Trading ini saya pernah langsung bertemu dengan orangnya, yaitu John Bollinger, baik di Tokyo pada tahun 2016 kalau tidak salah, dan di Kuala Lumpur pada tahun 2018 pada acara IFTA, ya, International Federations of Technical Analysis ya, sedunia yang diadakan baik di Tokyo, di Kuala Lumpur, dan pada 2010 yang lalu
karena pandemi diadakan secara online di Hamburg, Jerman. Di mana saya juga mendapat kesempatan untuk memberikan presentasi, termasuk Pak Angelo, Pak Arya di situ. Tapi John Bollinger juga di situ memberikan presentasi. Jadi Bollinger Bands ini adalah satu indikator yang sangat populer di antara para trader, bukan hanya para trader saja, akan juga para investors. Selanjutnya yang terakhir adalah kita bicara soal price actions. Di sini kita bicara soal anti candlestick maupun price and volume breakout. Demikian acara hari ini agendanya, yaitu Ichimoku Cloud, Popular Indicators maupun Bollinger Bands dan Price Actions. Nah, saya meningkat kepada membahas sedikit mengenai Ichimoku. Kita tidak akan bahas secara detail, ya. Nanti mungkin seperti di dalam Ichimoku Trading yang kita adakan webinar kira-kira 2 bulan yang lalu, bahwa Ichimoku itu mengenal beberapa garis, ya, apakah itu Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou-sen A, Senkou-span B, Chikou-span, ya, yang semuanya ini merupakan, kalau perpotongan-perpotongannya itu dapat memberikan tanda-tanda beli atau jual, atau tanda-tanda sebaiknya stay away, atau jangan kemana-mana dulu lah, tunggu dengan sabar. Ya. Tunggu dengan sabar. Dan dengan Ichimoku ini, kita dapat menentukan apakah suatu saham itu sedang bearish atau bullish, atau sedang sideways. Ya. Kalau bearish, apakah bearishnya kuat, ya, netral, atau lemah. Demikian juga bullish. Kalau bullishnya, apakah bullishnya kuat, netral, atau lemah. Misalnya, kita dapat melihat di sini nih, ya, itu tanda bullish. Tanda harga ada perpotongan, candle-nya juga melihat angle bullish. Tetapi bullishnya dapat dikatakan lemah, ya, jika kita bandingkan dengan Ichimoku Cloud pada Ichimoku chart. Nah, ini lemah di daily charts. Belum tentu lemah di chart-chart yang lainnya, terutama di intraday. Apakah itu 60-minute charts, apakah itu 30-minute charts, apakah itu 15-minute charts, apakah itu 5 menit sampai 1 menit charts. Itu akan berbeda, ya. Misalnya di sini kita melihat, bisa saja kalau kita klik ini menjadi 60 menit maupun 15 menit, terutama bagi mereka-mereka yang bermain di intraday, akan terlihat apakah bullishnya strong atau weak. Akan berbeda di intraday charts maupun di daily charts. Oleh karena itu sangat disarankan bagi trader-trader yang agresif, yang ingin mencopet, ya, menurut Pak Angelo, copet itu yang istilahnya yang legal adalah di pasar modal, dia bisa mencopet, ya, tanpa ditangkap oleh polisi. Kalau ingin mencopet di dalam melakukan intraday, dengan melakukan intraday charts, maka alangkah baiknya Anda tidak hanya bermain di daily charts, akan tetapi juga harus klik ke apakah charts 60 menit, apakah charts 30 menit, 15 menit, 10 menit, 5 menit, atau bahkan 1 menit, atau bahkan ticker. Jadi setiap berganti harga dia bergerak. Dan Ichimoku ini di setiap time frame, apakah itu intraday, apakah itu day, apakah itu intraday, apakah itu menit, apakah itu detik, itu Ichimoku charts-nya itu muncul, ya. Nah, di sini bagi
trader-trader yang sangat agresif, ya, mereka mungkin menggunakannya charge yang 60, 30, 15, atau malah bahkan 30 ke 15 detik, ke 15 menit, 10 menit, 5 menit, atau 3 menit. Ya. Nah, terutama Ichimoku ini juga bisa kalau mungkin gerakan saham-saham Indonesia tidak cepat sekali. Ya. Ichimoku adalah instrumen trading yang bisa memakai Ichimoku bukan saja saham, akan tetapi juga forex, indeks, ya, gold, ya, Bitcoin, ya, semua bisa memakai Ichimoku chart. Dan di situ gerakannya itu adalah sangat cepat sekali, dan mereka forex, indeks, Bitcoin itu sangat liquid, ya. Sehingga dengan menggunakan Ichimoku chart yang ingin mengambil keputusan dalam waktu buy sell segera, itu juga bisa melaksanakan. Nah, dengan ini juga kita aplikasinya bisa memberikan sinyal-sinyal secara real time. Sinyal secara real time. Dan ini nanti akan saya kira didemonstrasikan oleh Pak Angelo di dalam buy alert, ya, yang sekarang ini sedang develop aplikasinya. Ini mengenai Ichimoku chart. Jadi Ichimoku chart itu mengetahui apakah sebuah saham sedang dalam keadaan bearish yang berada di sini, ya, di bawah ini. Tapi walaupun demikian, dalam bearish kan ada tanda-tanda beli, ya. Kalau melihat candlestick, berapa tanda beli? Kalau melihat Tenkan-sen, Kijun-sen cross, berapa tanda beli yang kita lihat? Hanya saja kita harus berhati-hati karena tanda belinya lemah. Artinya apa lemah? Bahwa kemungkinan dia akan terkena oleh garis-garis support yang terdekat. Ini mengenai Ichimoku. Dan G-Club Applications bisa mengeluarkan tanda-tanda beli, jual, dan lain-lain yang dikeluarkan oleh sudut pandang perpotongan antara garis-garis dan Kumo Cloud. Apa yang dinamakan Kumo Cloud adalah yang hijau, merah, dan hijau ini, ya. Di sini sangat penting sekali untuk Kumo Cloud. Contohnya, ini saham ini di dalam sini sedang konsolidatif, ya. Jadi kalau tanda beli dan jual di sini itu netral. Sorry. Oke. Selanjutnya popular indicators, ya. Nah, untuk popular indicator ini, saya ingin mempersilahkan Pak Angelo untuk memberi presentasikannya dan dikaitkan dengan G-Club Applications yang kita sedang develop. Untuk itu kepada Pak Angelo, waktu saya persilahkan. Halo Pak Angelo. Siap yang. Jadi bisa cerita aja, pakai cat sedikit, boleh. Oke. Saya stop share, ya. Oke, yang. Saya share, ya. Untuk tampilan default dari G-Club Application ini kan Ichimoku, ya. Ichimoku. Nah, ini memang dia kelihatannya numpuk karena lagi banyak sinyal biasanya di sideways, tapi kalau dia sudah membentuk tren, ya, tren yang jelas, itu nggak terlalu banyak numpuk, ya. Oke. Nah, ini bisa kita gunakan indikator yang populer untuk mendukung default chart dari G-Club Application, ya. Misalnya di sini kan harga sekarang sudah ada di atas Kumo, indeks, ya. Indeks sudah ada di atas Kumo, berarti lagi kuat atau bullish, lagi bullish. Lalu di sini ada sinyal-sinyal penembusan harga ke atas Kijun-sen, lalu penembusan Kijun-sen ke bawah Tenkan-sen,
sorry terbalik Tenkan-sen ke bawah Kijun-sen ya. Kemudian ada juga sinyal harga nembus ke atas cloud menjadi bull Kumo. Itu sudah ada sinyal-sinyal seperti itu. Tetapi bisa jadi ada situasi-situasi di mana tidak muncul sinyal dari nah seperti ini kan kosong nih karena kan tidak ada muncul sinyal dari Ichimoku sistemnya ini sendiri, sementara dia sudah ada di kondisi yang cukup bagus ya trennya. Nah, popular indikator bisa membantu kita untuk melihat gambaran lebih jelas ya. Misalnya kita mau menggunakan indikator populer yang namanya stokastik. Nah, ini stokastik nih. Kita bisa lihat stokastik. Nah, pada waktu dia sudah keluar ke atas Kumo kan sudah bullish. Tapi setelah itu tidak ada sinyal beli lagi dari Ichimoku untuk memberikan petunjuk bagi mereka yang mungkin belum punya barang atau mau tambah barang. Nah, alat bantu dari stokastik ini bisa sangat bermanfaat ya. Bisa sangat bermanfaat. Misalnya di sini cuman di sini nggak kelihatan ya. Kelihatannya belum sampai 20 ya. Ini karena sinyalnya kuat, trennya kuat sekali, stokastik tidak turun ke bawah 20 ya. Tapi kita bisa gunakan bentuk formasi lain dari stokastik sebagai petunjuk atau signal-signal lainnya. Misalnya golden cross dari stokastik ya, itu maksudnya garis stokastiknya ini menembus ke atas moving average dari stokastik itu sendiri. Kalau terjadi cross ini, itu juga sebetulnya sebagai signal beli ya. Apalagi kalau ada di bawah level 50 ya. Seperti di sini. Di sini ada cross, kita lihat berarti di sini ada signal beli lagi nih untuk IHSG ya, untuk menunjukkan bahwa terjadi dorongan dari golden cross stokastik untuk mendukung indeks lanjut lagi ke atas ya setelah terjadi koreksi di sini karena dia masuk ke area bullish di atas cloud Kumo ya. Nah, stokastik ini bisa kita manfaatkan. Nah, contohnya di sini lagi. Waktu dia turun ke dalam area Kumo sehingga sinyal apapun yang keluar di situ netral, memang kebetulan bersamaan dengan sinyal dari, coba kalau kita lihat, sinyal dari bull Kumo breakout ini bersama dengan sinyal beli dari stokastik ya. Bersama juga dengan sinyal golden cross dari stokastik. Nah, ini menjadikan gambaran lebih jelas lagi bahwa indeks akan rebound ya setelah koreksi yang cukup dalam ya. Nah, bagaimana dengan petunjuk untuk koreksinya? Nah, kalau kita melihat di sini waktu indeks naik kemudian stokastik turun tapi langsung balik lagi, itu menunjukkan tren yang sangat kuat ya, sehingga stokastiknya tidak turun lagi ke area oversold tapi langsung balik lagi ke area overbought. Setiap kali terjadi seperti ini, itu tanda tren yang kuat. Nah, ini mendukung bahwa Ichimoku yang berada dalam tren yang kuat masih akan bertahan untuk berada di tren yang kuat daripada dia selesai untuk kembali downtrend atau bearish ya, tidak. Tapi ini sinyal tren yang menguat. Begitu pula terjadi lagi di sini waktu dia break ke bawah 80, keluar dari overbought, balik lagi ke atas ke area overbought, itu petunjuk bahwa tren semakin kuat ya, maksudnya masih bertahan ya. Masih didorong untuk melanjutkan uptrendnya. Di sini juga terjadi yang sama dan memang kebetulan berdekatan dengan strong bullish Senkau-sen cross ya. Nah, jadi ini bisa saling mendukung nih antara stokastik dengan sinyal Ichimoku-nya, khususnya apabila dia sudah berada di satu area di atas Kumo atau di bawah Kumo, di mana kita mungkin membutuhkan sinyal tambahan ya. Nah, di sini ada lagi golden cross menunjukkan bahwa akan terjadi rebound setelah koreksi ya untuk rally, sehingga kondisi bull dari Ichimoku ini tetap bertahan ya dengan bantuan petunjuk dari stokastik. Pada waktu dia tembus lagi ke atas 80, sekali lagi itu petunjuk bahwa trennya menguat lagi dan memang dia terus langsung naik ya.
Nah, beda di sini. Dia trennya turun, tapi nggak balik ke atas. Nah, pada waktu dia tembus ke bawah 50 ya, ke bawah 50 kita bisa mulai eh, mengantisipasi ini memang benar akan akan lebih jauh lagi penurunannya ya, akan lebih jauh lagi. Kalau untuk bearish kan kita akan bergantung dari apakah dia ke bawah Kumo atau tidak, ke bawah cloud atau tidak. Dan ternyata benar setelah dia tembus ke bawah 50, ada rebound dikit, ketahan 50, balik lagi ke bawah dan memang indeks turunnya cukup cukup dalam ya. Cukup dalam sampai stokastiknya masuk ke area oversold ya. Nah, pada waktu masuk area oversold, apakah dia akan turun lanjut ke bawah Kumo, ada ke bawah cloud untuk menjadi bearish? Ternyata dari stokastik bersamaan dengan cross ke atas Kumo menunjukkan bahwa akan ada terjadi rebound ya. Mudah-mudahan rebound untuk rally melanjutkan uptrendnya. Dan kita lihat selanjutnya ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, kapan dia akan mulai bearish? Nah, rupanya mulai bearish di sini ya. Pada waktu stokastiknya sudah masuk ke area oversold, balik ke atas, tapi tidak masuk ke area overbought, tidak masuk ke atas 80, balik lagi ke area oversold, yang menunjukkan ini adalah bearish yang mulai kuat ya. Berbeda dengan di sini, kalau dia bolak-balik di 80, bullish yang menguat atau uptrendnya bertambah kekuatan. Tapi kalau dia balik lagi, mana tadi hilang. Nah, ini kalau dia balik lagi ke area bearish, ke area oversold, maka itu menunjukkan bahwa kekuatan untuk downtrend bertambah ya, dan ternyata memang dia turun makin dalam ke bawah Kumo sehingga dia menjadi bearish. Nah, selanjutnya kita bisa lihat dia masih bearish ya, masih di bawah Kumo, masih di bawah Kumo, sehingga kalau ada sinyal dari stokastik untuk rebound itu masih lemah ya, sampai nanti mungkin dia kembali ke atas cloud baru akan menjadi bullish kuat ya. Tetap sinyal stokastik itu menjadi sinyal pendukung ya untuk bolak-baliknya harga. Nah, di sini ada sinyal, ini sebetulnya termasuk ya, dari dia turun ke bawah oversold sedikit, balik lagi ke atas, itu juga sinyal ya. Di stokastik itu ada sinyal di sini untuk rebound, dan dia terjadi di dalam area Kumo. Dalam area Kumo, begitu dia masuk ke area overbought di atas 80, ini kelihatannya masih dalam area Kumo ya. Nah, pada waktu dia terjadi keluar di area Kumo, ke area cloud, terjadi golden cross dengan stokastik bersamaan. Nah, itu adalah pertanda bagus ya. Pertanda bahwa keluar dari Kumo ini bisa bertahan dengan bantuan petunjuk dari stokastik ya. Nah, selanjutnya dia uptrend, begitu ada golden cross dari stokastik, dia benar rebound ke atas overbought juga, itu pertanda tren menguat. Nah, kapan dia mulai melemah lagi? Yaitu pada waktu dia turun ke bawah Kumo. Nah, sekarang belum ya, sampai terkini kelihatannya belum nih. Dia masih ada di area bullish di atas cloud, sementara sinyal stokastik sekali lagi bisa kita gunakan untuk bolak-baliknya ya, entah itu golden cross ataupun dead cross. Nah, tapi tetap harus hati-hati begitu dia sudah mulai berulang kali bolak-balik ke atas di atas 80, itu berarti trennya relatif kuat. Bolak-balik ke atas bawah 20, itu downtrendnya mulai menguat ya. Itu bantuan dari stokastik ya. Nah, kita bisa lihat lagi popular indikator lain seperti RSI. Nah, RSI sebetulnya dia swing tapi agak panjang ya, lebih lama dari area oversold dengan area overbought-nya. Misalnya ini, dia masuk ke area oversold, balik lagi ke atas, itu semua petunjuk bagus ya, petunjuk bagus sekali bahwa dia balik keluar dari oversold untuk masuk ke dalam area uptrend pada waktu dia di atas level 50 ya. Nah, pada waktu dia rebound di sini di area oversold, ini adalah rebound yang bagus dari indeks juga, itu berarti dia di area paling bottom tuh. Nah, setelah itu dia naik ke atas walaupun weak ya, tapi kalau dia keluar dari area oversold-nya RSI itu biasanya awal uptrend jangka pendek ya, Dan ini benar dia naiknya cukup bagus ke atas, dan pada waktu dia tembus ke atas 50 itu sebenarnya sudah dianggap cukup bagus uptrendnya dari sisi RSI ya,
walaupun dari sisi Ichimoku masih daerah netral. Nah, pada waktu dari Ichimoku keluar dari awan cloud ke atas, itu kan berarti bull kuat dari Ichimoku. Tapi ini masih di atas 50, berarti memang benar uptrendnya ini kuat ya. Jadi ini bagus sekali buat pendukung ya, faktor pendukung dari Ichimoku, sehingga kita bisa lebih cepat lagi, lebih dini lagi mendapatkan sinyal-sinyal yang tidak keluar di Ichimoku ya. Nah, sekarang dia masih ada di atas cloud, ini masih di atas 50, berarti trennya masih cukup bagus. Walaupun stokastiknya ini ya stokastiknya sebetulnya sih baru kasih signal dead cross ya, tapi ini belum berarti karena dia belum keluar dari atas 80 ya. Nah, itu untuk popular indikator stokastik dan RSI. Ada lagi namanya Bollinger. Nah, Bollinger ini harus masuk ke dalam indikator yang masuk ke dalam window yang sama dengan chart harga. Berarti indikator Ichimoku harus kita keluarkan dulu. Nggak apa-apa, kita timpa aja. Toh sinyal-sinyal dari Ichimoku tetap ada kan. Cuman mungkin dari cloudnya kita nggak bisa lihat ya. Nggak apa-apa, nanti kita bisa bolak-balik. Nah, inilah indikator Bollinger Band. Nah, ini bertambah banyak lagi nih sinyal pendukungnya nih. Misalnya ya, Bollinger bilang kalau harga sudah turun ke bawah Bollinger bottomnya, itu sudah indikasi dia mau rebound ya. Nah, kapan rebound persisnya? Rupanya ada petunjuk dari Ichimoku, Wick Bull, Senkou Span Cross, dan dilanjutkan sinyal lagi dari stokastik, yaitu tembus ke atas 20, dan sebelumnya ada sinyal lagi dari RSI ya. Jadi daerah sini memang daerah beli yang kuat dan bagus menurut Bollinger Band, stokastik, RSI, dan Ichimoku. Nah, kalau sudah itu terjadi, ini menjadi satu petunjuk yang kuat bagi kita untuk kita bisa masuk ya ke pasar ya. Beli saham apapun lebih leluasa untuk kita hold ya. Karena marketnya akan mulai uptrend setelah melewati ini ya. Nah, contohnya di sini lagi yang bisa kita gunakan kalau dia keluar. Nah, ini keluarkan ke bawah bottom Bollinger Band. Waktu dia keluar ke bawah Bollinger Band, coba kita zoom ya, ini agak numpuk jadi agak sulit lihatnya. Kelihatannya muncul sinyal apa nih, coba kita pasang lagi ininya, Ichimoku-nya biar kelihatan. Sorry, bukan itu caranya. Template ya. Di sini muncul Bull Kumo ya. Bull Kumo muncul bersamaan dengan pada waktu dia keluar ke bawah indikator Bollinger Band. Keluar ke bawah indikator Bollinger Band ya, sama ya. Di sini Bull Kumo nih tadi nih. Ke bawah indikator Bollinger Band ini sebagai signal beli yang bagus. Dari Bollinger Band dapat, dari Ichimoku dapat. Tetapi apakah dari RSI dan stokastik dapat? Coba kita cek. Dari stokastik dapatnya dari golden cross-nya ya, tapi dari keluarnya dari area oversold tidak ada, tapi dari golden cross-nya dapat untuk stokastik. Nah, gimana kalau RSI? Nah, dari RSI juga enggak. Mungkin dia keluarnya ke atas 50 ya, ke atas 50 itu kan berarti masuk ke area uptrend yang bagus ya kalau untuk RSI di atas 50. Ini juga bersamaan jadi sebetulnya. Jadi kita bisa gunakan nih dari stokastik, RSI, dan Ichimoku serta Bollinger Band. Nah, kalau ada sinyal saling mendukung ini, kenaikan akan biasanya lebih langgang ya, bisa lebih bermanfaat, kita manfaatkan daripada hanya dari satu indikator saja. Hanya hati-hati kalau misalnya terjadi kontradiksi antar indikator itu, yang mungkin nggak terlalu sering terjadi, kita harus lihat lebih jauh ya. Mungkin kita akan lihat di intraday-nya agar bisa melihat tren jangka pendek yang lebih dekatnya, yang biasanya akan lebih informatif ya, yang lebih membuat kita yakin mana yang lebih dominan untuk naik atau turunnya. Nah, untuk yang lain adalah MACD ya.
Tetapi biasanya sih ini MACD untuk tren ya. Itu berarti dia lagging. Itu berarti dia terlambat indikatornya. Nah, ini MACD di atas. Nah, kalau kita lihat ini kan ukuran windownya jadi agak padat ya. Kita bisa set nih supaya lebih enak dipandang mata. Caranya adalah kita klik kanan atas, set layout. Nah, tinggal arahkan mouse ke perbatasan itu, kita geser sehingga kita bisa lebih nyaman lihatnya ya. Nggak terlalu pincang ukuran indikatornya, oke. Nah, di situ kita bisa lihat lebih enak. Nah, untuk MACD dikatakan akan bullish kalau terjadi golden cross ya, seperti di sini golden cross di mana MACD-nya berada di atas moving average 9 harinya, itu adalah bullish menurut MACD. Nah, terlambat kan, padahal udah uptrend dia di sini ya. Padahal dia udah uptrend di sini. Udah dari Bollinger Band sudah kasih signal beli, dan sebelumnya malah lebih jauh lagi ya. Di sini ya sudah lebih jauh lagi. Dia beli sini dari stok dari Bollinger Band, lalu Ichimoku, lalu Stochastic dan RSI. Di sini RSI. Tetapi di MACD masih bearish. Dia belakangan bullishnya di sini golden cross-nya tuh. Pada waktu terjadi golden cross kita bisa lihat histogramnya naik ke atas. Nah, itulah bullish ya. Rada telat. Jadi MACD bisa kita gunakan sebagai konfirmasi tren aja. Bukan sebagai signal kapan tren dimulai. Tapi sebagai signal tren confirm uptrend ya gitu. Dari indikator momentum lain itu sudah duluan dia kasih signal. MACD hanya sebagai pendukung aja. Nah, bagaimana yang terakhir? Nah, yang terakhir rupanya masih belum golden cross ya, belum golden cross nih, masih termasuk bearish dia. Dan di Bollinger Band dia masih di dalam bandnya. Coba kita lihat Ichimoku. Kalau nggak salah tadi Ichimoku sudah di atas Kumo ya, sudah duluan. Tinggal nanti dikonfirmasi oleh MACD-nya aja. Ya, itu dia. Oh, salah, harus tadi panggil indikator Ichimoku aja tuh, jadi hilang lagi tuh stokastiknya. Oke, panggil lagi. MACD. Iya, oke. Nah, dari 1, 2, 3, 4 tadi dengan Bollinger Band ya. Ini bisa saling mendukung nih. Popular indikator ini bermanfaat sekali bagi kita ya. Dari sini kita bisa lihat kapan itu bullish, kapan sideway ya. Kalau dari Bollinger Band-nya mungkin sideway-nya pada waktu dia kena di moving average 20 di tengah-tengah band itu, lalu band atas dan band bawahnya menyempit ya, itu sideway ya. Kalau di Ichimoku ada di daerah netral. Kemudian kuat atau lemah sinyalnya ya bergantung apakah dia di atas Kumo atau cloud atau di bawah cloud, itu sinyalnya terjadi ya. Nah, itulah Bapak Ibu cara kita menggunakan variasi popular indikator dengan Ichimoku ya. Bollinger Band, Stochastic, RSI, dan MACD. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan saham-saham pilihan daripada kita lihat satu persatu nih. Mana sih yang sedang mendapatkan sinyal beli dari Stochastic, untuk nantinya kita tinggal lihat dukungan dari indikator lainnya. Apakah Ichimoku-nya mendukung, apakah Bollinger Band-nya mendukung atau tidak. Nah, kalau mendukung kan kita akan menjadi lebih confident ya untuk melakukan action berdasarkan stochastic buy. Nah, di sini ada nih fitur sarananya, yaitu Explorer Popular Indikator ya. Nah, coba kita klik go. Nah, di sini kita bisa lihat ada judul-judul di atas hasil explore ini. Stock B/S ini maksudnya stochastic buy atau sell ya.
Angka di bawahnya menunjukkan itu buy atau sell atau tidak ada signal ya. Kalau -1 itu berarti sell. Kalau 1 itu berarti buy. Kalau 0 berarti nggak ada signal. Maksudnya apa? Coba kita lihat Adro ya. 0 kan Adro, berarti stokastiknya belum nembus dari bawah 20 ke atas 20. Itu kan signal beli. Signal beli standar di stokastik. Masuk dari area oversold, pindah ke area keluar oversold, itu adalah signal beli. Nah sekarang lagi nggak begitu, dia lagi ada di area 80, makanya tidak keluar signal stokastiknya. Ado tadi 0 ya. Nah bagaimana yang keluar signal stokastiknya? Atau dapat 1, berarti dia berasal dari bawah 20 masuk ke atas 20. Coba kita cek. Nah ini dia dari 20 masuk ke atas 20. Kita cek apakah didukung oleh RSI, dan ternyata belum ya. RSI masih di atas 30 dan masih di bawah 50 juga. MACD juga belum dukung karena memang dia selalu terlambat ya. Tapi gimana dengan Ichimoku? Nah kita lihat Ichimoku untuk Arto, dia rebound di dalam cloudnya. Tadinya mau keluar ke bawah cloud nggak jadi, dia rebound. Nah ini sebetulnya juga semacam pertanda yang bagus ya, dia rebound di ini kan support juga sebetulnya nih, Senkau span B-nya nih. Ini sebenarnya support juga nih. Dari rebound di situ ditambah dengan stokastik ke atas 20, ini bisa menjadi pertimbangan kita yang lebih kuat ya. Nah, itu contoh untuk stokastiknya. MACD kan yang selalu terlambat ya. Coba kita cek MACD yang signal beli apa. Kalau kita sulit untuk mencari, kita bisa short aja. Klik di judulnya, klik. Nah, semua yang 1 atau signal beli dari MACD keluar nih. Nah, coba kita lihat Adro nih. Tadi Adro ya. Adro, oh rupanya Adro golden cross ya. Dia baru naik ke atas 0 nih, maksudnya histogram. Jadi berarti dia dapat dukungan juga nih dari MACD untuk Adro ya. Walaupun tidak ada dari stokastik dan dari RSI mungkin ke atas 50 nih. Jadi stokastik dan RSI naik ke atas 50. Ini konfirmasi, dia sama-sama konfirmasi sudah mulai uptrend. Maksudnya sudah confirm uptrendnya. Kalau mulai uptrend itu kalau RSI ke atas 30 ya. Kalau ke atas 50 sudah confirm, sama seperti MACD ya, golden cross-nya. Dan kalau dari Ichimoku memang dia sudah ada di atas Kumo ditambah strong Kijun Sen cross. Berarti harga menembus ke atas Kijun Sen. Berarti ada 3 signal dong. Harga tembus ke atas Kijun Sen dari Ichimoku. Kemudian dari RSI nembus ke atas 50 untuk konfirmasi uptrend. Dan MACD juga konfirmasi uptrend. Jadi Ado juga patut dipertimbangkan ya kalau dilihat dari segi uptrend yang confirm ya. Dari MACD kita lihat. Nah bagaimana dengan Bollinger Band? Coba kita cek. Kita klik aja apakah ketemu 1. Oh ketemu ya. Arto sama ya seperti tadi Arto. Dari ini rebound di bottom cloud-nya. Coba kita lihat Bollinger Band-nya. Apakah benar? Ya benar ya, dia keluar dari ini, keluar dari luar bottomnya Bollinger Band masuk ke dalam. Nah itu signal beli dari Bollinger Bottom tuh, dan didukung oleh stokastik ya. Tapi tidak dengan RSI ya. Jadi stokastik Bollinger Band yang mendukungnya. Apakah benar? Coba kita cek. Arto stokastik benar 1 ya, dan Bollinger Band. Jadi dua ini saling mendukung nih Arto. Ada sinyal dari stokastik dan sinyal dari Bollinger Band. Nah ini mempermudah kita Bapak Ibu untuk mendapatkan saham pilihan daripada kita mesti lihat satu persatu, lalu cek indikator-indikatornya, ada sinyal atau tidak, lalu cek Ichimoku sistemnya apakah lagi bagus atau tidak. Ini sangat mempermudah kita bisa cepat ya dalam membuat keputusan. Dan kalau market lagi open, misalnya kita klik go, kira-kira 10 detik itu akan keluar, dan status yang ada di sini jawabannya itu adalah pada 10 detik terakhir itu ya. Jadi bukan kejadian penutupan kemarin, bukan, tapi kejadian 10 detik terakhir itu yang sedang tertangkap oleh pencarian explore itu. Jadi ini boleh sering-sering kita lakukan ya untuk melihat
pada saat ini ada saham yang bagus nggak, atau sejam lagi ada saham yang bagus nggak. Gampang kita nyarinya nih. Tetapi kadang-kadang mungkin kita sibuk, kita nggak mau sering-sering pakai explore ya. Kita mau menunggu saja. Apakah bisa? Bisa ya. Nanti akan ada alert notifikasi. Jadi semua yang ada di sini ya, semua yang ada di sini, popular indikator, signal belinya itu akan muncul di notifikasi handphone kita. Yang hasil terkininya akan bisa dilihat di menu alert buy ya. Sekarang belum ada karena masih dalam develop ya. Programmernya lagi ada proyek di alert buy di tempat lain. Nah sekarang kita lagi tunggu ini selesai ya. Mudah-mudahan pertengahan bulan ini sudah selesai ya. Dan itu akan mempermudah kita lagi. Kita nggak perlu sering-sering klik go ya. Nggak perlu sering-sering klik go. Kita tinggal tunggu sinyal alert buy dari handphone kita ya. Dan ini bukan dari popular indikator aja nanti alert buy-nya akan muncul, tetapi dari semua explore yang ada di JClub ini ya, JClub application ya. Seperti misalnya Kijun-sen Cross untuk buy, entah itu wick, entah itu neutral, entah itu strong bull, itu akan muncul juga di alert. Kumo breakout juga akan muncul, Senkau span cross untuk wick bull atau strong, Chikou span cross untuk wick bull atau strong, dan apakah sedang dalam kondisi uptrend atau downtrend ya, dari lagi bull atau bear, yaitu ada di atas Kumo atau di bawah Kumo ya. Itu udah berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5 alert buy ditambah ini 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 ya, 9 alert buy nanti dari JClub app ini, ditambah ini price volume breakout. Ini favoritnya Eyang nih. Price volume breakout ini akan muncul juga nih di sini. Di alert buy nanti ya. Yaitu saham-saham yang harganya, kenaikannya dan volumenya breakout dari rata-ratanya ya. Itu berarti ada sesuatu yang terjadi ya. Seperti RMBA, coba kita cek. Ya naiknya signifikan ya, lalu volumenya juga signifikannya di atas rata-rata. Lalu saham lain misalnya mana yang cukup terkenal nih. Wah ini saham-saham yang ini semua nih. NTR. UNTR ya. Wah, UNTR tuh kan di atas rata-rata tuh. Harganya di atas rata-rata, volumenya juga di atas rata-rata, keluar ya. Nah, ini akan keluar juga nanti di alert buy. Dan tidak, ini kan kita lihat di penutupan. Tapi pada waktu market open, sewaktu dia sudah dalam kondisi mungkin di sekitar 209 atau berapa ya, ini volumenya sudah cukup tinggi dan masih akan naik lagi, itu sudah keluar di alert buy, di detik itu juga ya. Pada waktu kriteria harga menembus rata-rata dan volume menembus rata-rata sudah terpenuhi, alert itu juga akan muncul ya, price volume breakout. Jadi sudah ada berapa nih? 1, 2 price and volume breakout, terus ini 3, 4, 5, 6, terus 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ada 11 alert nanti akan ada di JClub app ya. Cukup banyak, sehingga kalau Bapak Ibu adalah trader yang aktif tidak akan pernah bosan, karena sewaktu-waktu pada waktu market sedang open bisa saja muncul panggilan untuk cek saham ini. Ini berprospektif nih, tinggal nanti kita konfirmasi dalam waktu singkat dengan bantuan chat yang ada di JClub application untuk memastikan bahwa ini benar lagi bagus atau tidak ya. Jadi ini saya yakin ini akan jadi alat bantu yang sangat bagus sekali ya untuk para trader ya. Kalau buat investor mungkin kurang cocok, karena investor kan maunya buy and hold lama berbulan-bulan ya, nggak cocok ya. Kalau untuk trader aktif nih sangat cocok banget. Jadi silakan ditunggu pertengahan bulan ini bisa kalau pertengahan bulan ini mungkin di Google Play Store sudah muncul nih yang sudah bisa menaik ke sana, tinggal Bapak Ibu download dari sana dan menikmati trialnya nanti ya. Hanya mungkin yang perlu saya jelaskan sebagai tambahan, pada waktu kita buka chart ya, pada waktu kita buka chart, market sedang open,
harga kan biasa bergerak real time. Nah, untuk trial, karena kalau harga bergerak real time itu kita kena cas dari BEJ ya. Lumayan BEJ, harga data BEJ ini BEJ kasih harga mahal sekali ya. Bahkan lebih mahal dari harga data New York Stock Exchange, 7 kali lebih mahal, entah kenapa. Jadi kalau untuk free trial, yang keluar nanti adalah berupa screenshot seperti ini, diam harganya. Jadi nggak bergerak dan kita nggak bisa zoom in, zoom out, nggak bisa geser. Karena kalau sudah bisa zoom in, zoom out, kita geser-geser, seperti ini geser nih. Nah itu sudah terhitung bukan screenshot lagi oleh BEJ. Itu sudah terhitung data BEJ. Nah itu harus kena cas tuh ke BEJ tuh. Jadi tapi kalau berupa screenshot seperti gambar biasa, nah kita nggak akan kena cas dari BEJ. Nah itu nanti akan didapatkan dari free trial. Nah mungkin Pak Angelo, ya, tolong ini Arto ya. atau ya. Coba lihat Arto ya. Ini nih, ada suatu indikasi yang ada dua konfirmasi, yaitu istilahnya dia pas di dasarnya Kumo, berarti apa support ya? Kalau di dasar Kumo kan support ya Pak Angelo ya. Iya betul. Lalu lihat candlestick-nya berupa apa? Bullish engulfing kan? Iya hampir bullish engulfing karena Dan, dan ekor candlestick-nya panjang atau pendek? panjang Berarti ada perlawanan dari apa? pembeli. Dari perlawanan dari pembeli, perlawanan dari buyer. Nah, di sini nanti akan juga pada suatu waktu ada aplikasi tambahan ya yang harus ditunggu oleh Anda, yaitu candlestick ya sebagai dan candlestick ini merupakan suatu indikator yang sangat antisipatif ya. Saya mengatakan dari mulai zaman dulu kala, mulai trading, I will not trade without candlestick in front of my eyes. Saya tidak akan melakukan trading tanpa adanya candlestick di depan mata saya. Candlestick adalah alat bantu. Alat bantu ini mengatakan bahwa kalau kita melihat Arto, candlestick-nya itu kemungkinan besar, saya mengatakan kemungkinan besar, bahwa hari Senin dia akan rebound. Kemungkinan besar. Nah, untuk menjaga kemungkinan besar ini tidak terjadi, dengan sendirinya kita harus punya mitigasi, ya, punya mitigasi. Mitigasinya apa? Membuat trading plan. Jadi kalau Anda itu harus mulai melakukan pekerjaan rumah hari ini. Besok mau beli apa? Jangan nunggu gerakan saham besok. Ya. Anda akan bingung, naik turun, lihat running trade, lihat apa-apa. Lihat indikasinya, bisa melihat bisa melakukan misalnya scanning lah. Scanning apakah melalui technical indicator, popular indicator, maupun scanning melalui Kumo, ya, tanda-tanda Kumo. Kita melihat di sini scanning, misalnya tadi Pak Angelo mengatakan stochastic buy signal bisa di-scan dengan melalui popular indicator ya, Pak Angelo ya. Iya. Ada stochastic buy signal, ada satu. Nah, saudara-saudara, coba melakukan analisa malam ini kalau saudara-saudara sudah memiliki aplikasi ini. Saudara bisa mulai melakukan trading plan. Oh, ada stochastic buy signal. Lihat chartnya. Kalau Anda sudah mengerti ilmu candlestick, ya, wah benar nih, kira-kira besok akan naik. Anda tentukan, Anda akan masuk di harga berapa, ya. Lalu masuk ke order Anda di sekuritas Anda, ya. Apakah ordernya mau limit order atau hajar kanan? Apakah mau nunggu atau hajar kanan? Kalau hajar kanan dengan istrinya Anda harus order di harga yang tinggi karena takut ketinggalan. Akan tetapi kalau Anda memakai limit order, artinya Anda antri. Limit order itu artinya antri ya, antri. Kemarin open close misalnya di harga 100. Oke lah, saya tidak mau
Saya mau istilahnya antri aja di harga 95, silakan. Akan tetapi melihat kekuatan tren di peta-peta ini, wah ini trennya kuat sekali. Kalau saya order 100, bisa saja dia loncat. Langsunglah Anda misalnya ordernya hajar kanan, bukan di 100, tapi langsung di 105 misalnya. Nah ini aplikasi semacam ini bisa dijadikan Anda sebagai alat bantu untuk Anda membuat trading plan. Sebelum Anda trading besok pagi, ya, buatlah trading plan 1 malam sebelumnya. Jangan nunggu market besok buka. Ya, jangan nunggu market besok buka. Nah, lebih lagi aplikasi semacam Gclub maupun Apta, Anda itu bisa melakukan apa yang dinamakan one step ahead. 1 langkah lebih maju daripada musuh-musuh Anda. Karena baik Apta maupun Gclub, sebelum jam 2:30 atau jam 2:50, 2:45, Anda sudah bisa mengetahui saham-saham apa yang kuat, yang kemungkinan besok akan naik. Kalau Anda beli di sore hari itu, maka Anda tidak akan ketinggalan oleh adanya gap up atau hajar kanan besok hari, atau arah di besok hari. Saya banyak memperoleh ya saham arah karena melihat Amta, dan saya pakai konformasinya misalnya waktu itu belum kita buat nih Gclub applications. Kita lihat juga, wah ini saham A misalnya Amta menunjukkan bagus nih. Saya lihat chart-chartnya dulu, wah oke, saya confirm. Salah satu contoh, Techim dan INKP. Saya menemukan stochastic buy signal ya, yang dikonfirmasi ada satu indikator populer lagi memberikan angka 1 juga. Saya beli Techim dan INKP. Di dalam waktu 3 hari, 4 hari ya, kalau karena 4 hari jadi belinya saya hari Jumat, jual hari Selasa atau Kamis, itu 14%. Bagi seorang swing trader, 14% di dalam 4 hari kan apakah kecil atau besar? Kalau menurut saya, kalau dibandingkan dengan bunga deposito 4% 1 tahun, 14% beberapa hari kan sudah bagus. Ini gunanya aplikasi-aplikasi semacam ini. Lalu bagi trader-trader yang istilahnya konservatif, gunakanlah stochastic buy signal. Karena stochastic buy signal itu digunakan untuk mereka-mereka yang konservatif, ya, yang membeli harga saham di waktu harganya rendah dan menunjukkan sinyal beli, yaitu buy low, sell high. Jadi kembali saya sampaikan bahwa mengapa kita mengeluarkan di dalam Gclub application ini stochastic buy signal, karena ini diperuntukkan bagi mereka-mereka yang konservatif, ya, yang ingin selalu membeli di harga rendah dan menjual di harga tinggi. Membeli di harga rendah, jangan asal beli di harga rendah. Jangan Anda menangkap pisau jatuh. Membeli harga rendah ketika stokastiknya menunjukkan buy signal. Saya ulangi, membeli di harga rendah ketika stokastiknya menunjukkan stokastik buy signal. Itu yang ingin kita tekankan. Nah, bagi trader-trader agresif, nah ini bisa menggunakan apa yang dinamakan dengan price and volume breakout. Ya. Juga bisa menggunakan Ichimoku untuk chart-chartnya yang sifatnya intraday. Ini tambahan penjelasan saya bagi presentasi Pak Angelo tadi. Silahkan dilanjut Pak Angelo. Oke, Yang, terima kasih, Yang. Jadi cukup jelas ya benefit dari aplikasi ini. Dan mengenai yang candlestick tadi, bukan aplikasi baru, tapi
fitur tambahan baru ya di aplikasi yang sama. Di aplikasi J Club ini nanti akan ada fitur tambahan pola-pola candlestick plus nanti alert-alert lainnya juga ya. Nah, kembali mengenai chart yang bergerak tadi. Jadi kalau misalnya kita sudah ketemu explore lalu kita buka chart, misalnya chart BBKP. Chart BBKP. Nah, ini chartnya akan diam, tapi status terakhir pada waktu kita klik BBKP itu. Kita klik BBKP, mana tadi? Klik, nah status harga pada waktu itu di market yang lagi open itulah akan tampil ya. Tapi sewaktu harga berubah, setelah market berjalan ini tidak akan bergerak. Kita harus panggil ulang ya, kita panggil ulang. Misalnya mungkin kita panggil saham yang lain, lalu panggil ulang lagi BBKP, baru akan muncul status harga terkini ya. Nah, kalau kita mau harganya bergerak live real time ya seperti di market ya, itu memang harus kena cas data BEJ itu ya. Tapi nanti yang free trial kita nggak akan kena cas itu ya. Nanti akan dapat yang berupa screenshot yang bisa kita dapatkan harga terkini dengan membuka ulang chartnya ya. Ini sama seperti kalau kita mungkin di satu grup biasa kan orang minta pasang dong chart ini kayak gimana, chart itu kayak gimana. Dipasangkan itu kan berupa screenshot juga ya. Sama. Tetapi tetap alert yang muncul adalah alert yang real time ya. Bukan data yang diam, tapi alert yang real time. Kalau alert itu nggak bisa kena cas sama BEJ karena itu berupa alert doang ya, pemberitahuan. Termasuk pada waktu kita klik explore, misalnya kita klik go di jam 11 pagi, selama 10 detik akan keluar. Nah, hasilnya itu adalah hasil 10 detik terakhir itu di jam 11 pagi setelah kita klik go ya. Di sini ada jamnya, nanti bisa kita lihat ya. Jadi walaupun chartnya diam, tapi alertnya tetap real time, explore-nya juga tetap yang real time ya. Jadi tetap akan berasa manfaatnya karena kan untuk trading itu semuanya masalah timing ya. Apalagi yang trading cepat semuanya masalah timing. Yang kita butuhkan bukan chartnya, yang penting adalah timing signal itu confirm ya, yaitu berupa alert-alert tadi ya. Oke. Ya itu Bapak Ibu yang bisa kita dapatkan dari aplikasi J Club sebagai free trial, nanti akan diperoleh Bapak Ibu pada waktu webinar ya di pertengahan bulan ini. Iya. Terima kasih Yang. Mungkin ada tambahan atau mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Jadi ya, oke, saya share kembali ya. Oke Yang. Saya. Kelihatan ya? Kelihatan ya. Oke, tadi popular indicator sudah disampaikan oleh Pak Angelo. Ya. Apa itu Bollinger? Akan di dalam webinar yang akan datang, kita akan memberikan juga sesi yang dinamakan Bollinger Trading ya. Bagaimana contohnya saya ingin sampaikan di sini ada suatu kondisi apakah kita melakukan let profit run or not ya. Lihat di sini nih, kelihatan kan di sebelah kiri ini, kelihatan ya Pak Angelo ya? Kelihatan ya. Yang pointersnya merah ini. Nah, jika harga keluar dari Bollinger Band atas ya, jangan sekali-kali Anda keluar, jangan sekali-kali Anda jual, karena itu mendadakan gerakan harga sedang ekspansi, sedang akan naik terus ya. Lihat, meskipun di sini ada doji doji evening doji yang tandanya akan kembali ya, bahwa di sini ada, kita lihat misalnya di sini ada evening doji nih, kemungkinan harga akan turun. Akan tetapi karena dia berada di luar band, di luar garis band ini, dia masih naik ya, dia masih naik ya. Nah, ini salah satu mengapa Bollinger Band sangat istilahnya populer juga. Di samping itu, jika Bollinger Band sudah masuk dan harganya kepada di bawah garis band atas ini ya,
namanya upper band, dan candlestick menunjukkan buy signal, maka it's time to sell. Look, ya, apa yang terjadi di sini adalah begitu dia keluar dan ada tanda candlestick buy sell signal, dia langsung turun. Nah, kalau menyentuh dalam keadaan turun, dia menyentuh lower band. Sebentar, saya cari itunya dulu. Menyentuh lower band. Kalau dia menyentuh di bawah lower band yang keluar, jangan sekali-kali beli, jangan sekali-kali menangkap pisau jatuh. Kalau dia di luar band ini, dia akan masih turun terus. Tunggu dia kembali dan dikonfirmasi misalnya auto candlestick. Nah, Bollinger Band adalah yang paling utama di sini. Kita juga harus memperhatikan apa yang dinamakan dengan middle band. Ini yang dinamakan middle band, ya. Middle band bisa menjadikan garis support and resistance. Kalau turun ke bawah middle band, maka dia mulai bearish, dan kalau naik di atas middle band, dia melalui bullish. Ke candlestick Bollinger Band yang menyempit disebut dengan konstruksi, ya. Bollinger Band yang melebar disebut dengan ekspansi. Apakah ekspansi ke atas, apakah ekspansi penurunan harga, ya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah Bollinger Band yang sempit, dan kita perhatikan kapan dia keluar dari penyempitan. Keluar dari penyempitan misalnya di sini, ya. Dia akan ekspansi. Jadi ini nanti akan di dalam webinar yang akan datang untuk sebagai prior atau mendahului penggunaan Ichimoku aplikasi JCLUB, penggunaan aplikasi JCLUB, kita akan memberikan kepada Anda, ya, pelatihan dulu, pelatihan membaca Bollinger Band, pelatihan kembali membaca stokastik, pelatihan membaca candlestick, ya, pelatihan membaca price and volume breakout, dan ada juga yang ingin refreshing, dan untuk mereka yang belum, ya, yaitu pelatihan di Ichimoku tradingnya sendiri. Selanjutnya, ini price action, price and volume breakout. Tadi saya tanyakan UNTR. Look at UNTR, misalnya dia ada price and volume breakout, ya. Ini, ya, ini volumenya naik juga, ya. Ini merupakan suatu kekuatan minat dari pasar, ya. Ada minat terhadap UNTR. Selanjutnya, candlestick, ya, kita juga akan mempelajari popular candlestick. Tidak semuanya, akan tetapi 9 indikator candlestick yang mengatakan top reversal atau tanda penurunan, dan atau bottom reversal, tanda akan harga besok itu atau sesi berikutnya akan naik, atau menit berikutnya kalau itu cap menit-menitan. Kalau cap 15 menit berikutnya dia akan naik atau tidak, bisa dilihatkan oleh candlestick. Atau satu jam berikutnya dia akan naik atau tidak. Kita buka 60-minute chart, ya, candlesticknya gambarnya apa, maka dia akan memperlihatkan tanda-tanda beli dan jual. Candlestick ini bagusnya, ya, candlestick adalah sangat colorful, ya, hijau dan merah. Dan melihat tandanya aja, saya bisa mengetahui dari kejauhan. Kalau komputer saya ini besar, ya, dari kejauhan, wah, ini besok harga turun nih kira-kira, atau besok harga naik. Contohnya saya lihat di sini, misalnya the possibilities of harga. Saya katakan possibilities
yaitu kemungkinan harga turun. Kita di sini lihat shooting star ya, ini shooting star. Ya, candle diikuti oleh warna candle merah dengan ekor panjang. Asumsi ini candle yang berikutnya belum ada. Kita sudah bisa mengantisipasi bahwa besok akan terjadi penurunan harga. Di sini kita bisa mengantisipasi bahwa besok akan ada kenaikan harga. Ya, di sini kita akan antisipasi meskipun sedikitnya agak konsolidatif beberapa hari bahwa harga akan naik. Ya, ini kita candle adalah candle ini sangat popular chart. Orang bule yang namanya dulu tidak mengenal yang namakan dengan candlestick chart. Mereka mengenal dengan bar chart. Bar chart hampir sama dengan candle untuk mengantisipasi harga besok naik atau turun. Akan tetapi membaca bar chart itu sulit sekali bar chart itu. Dengan membaca candlestick, maka dengan mudah kita bisa melihat besok harga akan naik atau turun ya. Selanjutnya, nah ini kita bisa mengatakan bahwa ini adalah one stop shopping ya. Nah, jika trader ini ya one stop shopping. Jika kita kalau mengetahui market global, kita tinggal klik market. Kalau kita akan melihat di sini ya, kalau kita klik market ya, di sini akan terlihat Dow bagaimana, Hang Seng bagaimana, Nikkei bagaimana, Singapura bagaimana, Kuala Lumpur bagaimana, Beijing bagaimana market pada hari tersebut real time ya, real time pada hari tersebut. Ini bisa kita klik ya. Selanjutnya kita juga apa yang dikatakan dengan Explorer tadi ya. Nah, dengan klik Explorer Pak Angelo kita bisa melihat semua ini ya. Kita bisa melihat tanda-tanda buy dan sell signal ya. Lalu kita chart money management ya, misalnya kita chart, dalam chart apa yang bisa kita lihat. Nah, chart ya. Begitu chart dibuat dengan kita set indikator-indikatornya, apakah stokastik, apakah MACD seperti digambarkan Pak Angelo tadi, apakah itu RSI ya, itu akan terlihat. Dan kalau kita misalnya membuat chart RSI, stokastik, dan MACD dijadikan satu, kita bisa bikin template-nya di chart setting, pasang template, save as a template, maka template itu akan merupakan template populer kita ya. Nah, kita juga mengharapkan nanti akan ditambahkan di sini adalah candlestick dan fundamental ya, fundamental, analisa fundamental untuk memperlihatkan kepada mereka suatu kinerja perusahaan atau saham pada periode waktu tertentu. Ini jadi kita akan tambahkan nanti di sini icon tambahan yaitu candlestick dan FA, analisa fundamental. Selanjutnya, apa kesimpulan yang dapat kita katakan dengan memakai GCAP application? Kita dapat mengetahui apakah sinyalnya bullish, bearish, sideways, apakah itu sinyal beli dan jualnya kuat, lemah, atau netral. Yang paling penting di sini adalah kalau misalnya kita tidak menemukan buy signal di AMTA, dia dapat memberikan lebih banyak buy and sell signal. Jadi Anda bisa memperoleh lebih banyak peluang. Ini yang saya maksudkan. Mengapa saya mempunyai keinginan pada waktu itu untuk membuat GCLub applications.
yaitu untuk memberikan Anda ya lebih banyak peluang dengan lebih banyak memberikan sinyal-sinyal beli maupun sinyal-sinyal jual ya yang dapat dikeluarkan oleh beberapa indikator. Selanjutnya seperti saya katakan tadi, kita juga dapat mengetahui saham-saham yang sedang diminati. Kemana gerakan saham berikutnya pada periode apakah jam-jaman, menit-menitan, dan hari-harian dan mingguan dengan menggunakan candlestick. Apakah tanda-tanda apakah kita let profit run atau tidak, atau exit dulu. Dengan secara visual kita bisa melihat apa? Kita bisa dengan secara visual kita bisa melihat Bollinger Band. Lalu apakah Anda trader konservatif atau trader agresif? Kalau Anda trader konservatif, maka gunakannya misalnya carilah tanda-tanda beli dari popular indicator, di mana dia selalu memberikan tanda beli pada keadaan saham yang relatif oversold, akan tetapi mengeluarkan buy signal. Ya. Nah, ini yang saya selalu pakai juga dalam FANTA, Fundamental Analysis and Technical Analysis. Di dalam FANTA untuk investasi, saya melakukan yang namanya fundamental analysis. Kita cari saham-saham yang bagus. Technical analysisnya apa? Saya cari dengan stokastik atau dengan popular indikator. Pada waktu saham oversold, timbul tanda-tanda stochastic buy signal, MACD buy signal, atau istilahnya RSI buy signal. Atau saya bisa melihat juga di weekly charts dari Bollinger Band. Ya. Apakah dia sedang menyentuh lower band? Kalau menyentuh lower band itu kita amati. Tapi jangan beli selama dia menyentuhnya keluar terus karena dia akan ekspansi. Ekspansif harganya turun ya. Jangan menangkap pisau jatuh. Ya. Kalau harga tersebut di dalam Bollinger Band, let's say saya gambarkan Bollinger Band-nya begini, ya, ini Bollinger Band, ini upper, ini band, middle band-nya ya. Lalu harganya keluar terus dari band bawah ini, keluar. Banyak mengatakan, oh bagus nih harganya sedang turun nih, udah beli. Jangan, karena apa? Dia keluar dari garis hijau ini, lower band. Ya jangan. Tunggu ada pembalikan ke atas. Ya, kembali lagi ke dalam, apalagi jika didalami dengan candlestick warna hijau. Ya. Ini yang saya ingin kita pelajari nanti di Bollinger Band trading. Jadi dalam apakah tanggal 19, 12, apakah tanggal 12 itu 19 ya, kita akan melakukan pelatihan untuk penggunaan GClub application. Seperti dikatakan tadi oleh Pak Angelo, bahwa GClub Applications ini kan datanya kita bayar juga dari BEJ ya. Nanti akan kita tentukan di dalam pelatihan bagi mereka saya mengatakan hanya bagi mereka yang tertarik ya, yang tidak tertarik tidak apa-apa, untuk menggunakan GClub application dengan sendirinya seperti halnya AMTA atau Stockbot atau aplikasi-aplikasi algoritma lainnya. GClub aplikasi adalah aplikasi yang berbayar dan akan di-upload di Play Store ya. Harganya akan disampaikan beberapa hari ini baik oleh kita ya. Nah, hanya satu.
nanti pelatihannya pun merupakan pelatihan berbayar. Ini nih, perhatikan nih. Pelatihan berbayar itu ya, pertama keuntungannya, biaya pelatihan bisa Anda pakai sebagai down payment dari biaya pembelian. Ya. Itu pertama. Ya. Kedua, Anda juga akan mendapatkan trial sebelum Anda memutuskan untuk membeli atau tidak. Ketiga, Anda akan selalu dipandu untuk cara menggunakan GCAP application ini sebaik-baiknya. Ya. Nah, khusus untuk seperti biasanya untuk gold member tentunya ada reduksi ya, ada kelainan harga dibandingkan dengan non member. Oleh karena itu saya sangat sarankan untuk mereka-mereka yang belum menjadi member, silahkan untuk masuk gold member lagi dulu ya, dengan membayar iuran tahunan sebesar Rp500.000. Sekarang ini sudah ada sekitar 140 anggota gold member. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan ini. Lalu kepada misalnya kalau harga harga GCLAP applications ini X ya, maka jika Anda ingin real time seperti Pak Angelo katakan tadi, harganya akan menjadi 2X karena kita membayar ke PEJ datanya. Tapi jangan khawatir, Anda tidak real time pun semuanya sudah akan menjadi real time. Jadi Anda tidak usah kalau menurut saya membeli yang real time. Cukup yang tidak real time, Anda tetap bisa ya. Karena sinyal-sinyal yang dikeluarkan juga oleh GCLAP application adalah sinyal-sinyal real time. Hanya Anda tidak bisa mengikuti harganya, pergerakan harganya dari detik ke detik. Demikian presentasi kita hari ini. Jika ada pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, silakan diajukan di chatroom atau mungkin bisa mengajukan pertanyaan. Bagi yang mereka yang ingin meninggalkan tempat, dipersilahkan ya melanjutkan weekendnya. Tapi foto bareng dulu ya, Yang. Foto bareng. Mohon tidak keluar dulu ya. Pak Angelo akan membuat foto bareng. Mohon tidak leave webinar dulu karena Pak Angelo akan akan membuat foto bersama. Mohon juga dibuka videonya masing-masing. Mohon dibuka videonya masing-masing. Mohon jangan keluar dulu. Mohon dong dibuka videonya. Oke, masih bertahap pembukaan video. Silakan pembukaan video dibuka. Yang sudah kabur, waduh banyak langsung kabur mau kemana? Oke. Dini lihat kamera dong, Ibu Dini. Kok lihat WA terus dari pacar. Ini ada 2 halaman di monitor saya, berarti 2 kali foto ya. Oke, siap. Semua boleh sambil melambaikan tangan. 1, 2, 3. Ya. Sebentar, ini baru halaman pertama. Sambil melambaikan tangan. 1, 2,
Masih ini kameranya masih kedap-kedip. 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua.